Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semua, ketemu lagi dengan Bang Arman. Pada video kita kali ini, kita akan membahas materi fikih kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah, yaitu bab 2 tentang infak. Baik adik-adik semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik semua, adapun potensi dasar kita pada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu menerapkan ketentuan infak. Lalu indikator kita yaitu 1. Menjelaskan pengertian infak. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi dalil berinfak. Lalu yang ketiga, menjelaskan ketentuan infak. Lalu yang keempat, memperhatikan tata cara infak. Lalu adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian infak. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dalil berinfak. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan infak. Lalu yang keempat, peserta didik mampu mempraktikkan tata cara infak atau berinfak. Baik adik-adik semua, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu bagian A, pengertian infak. Nah, berbicara tentang pengertian infak terbagi menjadi 2. Ada pengertian infak menurut bahasa. Lalu yang kedua, ada pengertian infak menurut istilah. Nah, bagaimana pengertian infak menurut bahasa? Jadi kata infak berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqah, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Kemudian, infak menurut istilah syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik semua, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu yang bagian B, yaitu dalil tentang berinfak. Nah, dalil untuk berinfak ya ada 2 ya adik-adik. Yang pertama yaitu dalil dalam Al-Quran, sebagaimana telah disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 92 yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surat Ali Imran ayat 92. Baik adik-adik, itulah dalil yang pertama, yaitu dalil tentang Al-Quran, tentang perintah berinfak.
Lalu dalil yang kedua tentang perintah berinfak yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini adalah perintah dari Rasulullah SAW tentang berinfak. Ya, dengan berinfak maka engkau akan dibalas, kata Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Baik adik-adik semua, tadi tentang dalil tentang perintah berinfak yaitu dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Sekarang kita masuk yang ketiga yaitu C, ketentuan infak. Nah, ketentuan infak yang pertama ada hukum infak. Hukum memberikan infak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan agar yang kita berikan kepada orang lain merupakan sesuatu yang baik. Maka disinilah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang. Kemudian yang kedua ada rukun infak. Nah, rukun infak yang pertama, yang bagian A, pemberi infak, bagian B, penerima infak. Lalu yang C, barang yang diinfakkan. Lalu yang D, penyerahan atau ijab kabul. Kemudian yang ketiga yaitu syarat infak. Syarat infak yang pertama, 1, orang yang memiliki harta berlebih. Lalu yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Lalu yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Nah, itulah tadi adik-adik tentang syarat infak. Nah, adik-adik semua, sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu D, tata cara infak. Nah, adik-adik semua, tata cara infak tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik untuk pemberi infak maupun penerima infak, karena infak merupakan perbuatan yang terpuji dan banyak keutamaannya. Infak yang sangat bermanfaat dan mempunyai manfaat terus-menerus adalah amal jariah yang berupa tanah atau bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti madrasah atau sekolah, masjid, musholla, rumah sakit, dan jalan serta kepentingan lain di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik semua, itulah tadi tata cara berinfak. Nah, adik-adik semua, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang Abang Arman sampaikan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua, terutama bisa menambah pengetahuan kita semua, terutama untuk adik-adik semua. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini,
marilah kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini diberikan pemahaman dan menjadi ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita lebih banyak mengetahui lagi tentang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembelajaran agama Islam. Baik adik-adik semua, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.